Ya, di samping sekarang ini kan membudaya nih kegiatan-kegiatan menjilat, ya, kegiatan mengorbankan sosial, memecah belah bangsa hanya untuk kepentingan ekonomi dan pragmatis. Ini berbahaya. Kami ingatkan saja kepada saudara Noel atau Emmanuel Ebenezer, sadarlah bahwa semua akan menerima karmanya. Konsekuensi logis dari tindakan dia berpihak pada kebenaran, keadilan bangsa ini, atau dia menjadi pengkhianat, silakan, itu pilihan dia. Dukungan seperti apa sih yang disampaikan untuk Bang Ubed? Ya, Kang Ubed merupakan indikator kado ulang tahun yang terbaik di awal tahun bangsa ini, di tengah kita mengalami sebuah demoralisasi, sebuah degeneratif daripada kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Mudah-mudahan ini merupakan cikal bakal dari kesadaran bangsa yang masif ya terhadap kondisi kebangsaan kita. Mungkin itu. Pak, apa yang menyatakan dukungan terhadap Ubed adalah mendukung Jokowi dulunya. Kenapa harus mengambil tindakan seperti sekarang? Saya pikir setiap orang boleh saja menentukan pilihannya. Yang penting dia selama bisa dituntun oleh kesadaran kritis dan kesadaran kebangsaannya, maka dia tidak lagi berkiblat pada siapapun rezimnya. Ketika terjadi distorsi, terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kehidupan negara, maka dia menjadi kewajiban untuk meluruskannya, untuk memberikan katakanlah sebuah upaya-upaya perbaikan. Mungkin itu. Apa yang dilakukan? Kata 98 ini apa, Bang? Ya, pertama kita meluruskan kembali bahwa kerusakan-kerusakan yang selama ini terjadi sesungguhnya juga menjadi bagian dari beberapa agenda reformasi yang selama ini gagal dilaksanakan. Itu menyangkut soal KKN, demokratisasi, soal duifungsi ABRI yang sekarang sudah begitu menguasai selisih kehidupan, dan banyak lagi persoalan-persoalan. Ya, terutama bagaimana sekarang negara dibawa kepada kecenderungan pemerintahan yang gagal dan kemudian cenderung menjadi negara yang gagal. Kita lihat proses utang negara yang begitu menjadi-jadi, menggila, begitu bagaimana kemudian kriminalisasi terhadap upaya-upaya membangun demokrasi, kemudian perampokan sumber daya alam yang begitu masif dan luar biasa, sehingga proses memiskinkan bangsa, menghancurkan peradaban bangsa ini begitu luar biasa berjalan. Bang, apakah dari pihak kelompok ini akan membela dengan mengajukan lawyer dari pihak? Ya, nanti Kang Ubed pasti akan menyiapkan tim hukum ya, kuasa hukum, dan kami Eksponen 98 juga akan membangun upaya itu. Kalau perlu 500.000 pengacara kita akan konsolidasi untuk mengamankan beliau. Karena sekarang ada kecenderungan upaya-upaya dipolitisasi, kemudian dikriminalisasi. Hal-hal yang sangat tidak wajar dan sangat rendah ketika bukan persoalan hukumnya yang ditegakkan, tapi ada persoalan-persoalan subjektivitas. Apa hubungannya persoalan eksistensi seseorang? Dia punya aspirasi dan punya pilihan politik, dan itu dijamin oleh undang-undang. Kalaupun Kang Ubed memilih berafiliasi dengan suatu, saya yakin dasar dan basis keilmiahan akademisnya terlalu sangat kuat. Pak, yang dilakukan Kang Ubed ini dilengkapi dengan data-data yang akurat kan, Pak? Ya, pasti tentunya. Karena jejak rekam beliau yang kami kenal yang sudah puluhan tahun, beliau adalah orang yang bukan cuma sekedar memiliki integritas ya, tapi dalam kesantunan, akhlak, dalam kepribadian, dan semuanya terukur. Konstruksi berpikirnya itu selalu dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang ilmiah dan akademis. Kami bangga, kami salut, kami respect dan apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh Kang Ubed, dan apapun yang dilakukan dalam perspektif kebenaran, upaya menegakkan keadilan, menyelamatkan bangsa, dia sesungguhnya tidak sendiri, dia bersama kami. Itu. Bang, apakah dari pihak Eksponen 98 akan menyarankan Bang Ubed sendiri untuk minta perlindungan ke LPSK, Bang? Ya, langkah-langkah yang kira-kira memberikan penguatan terhadap konstruksi hukum ya, paradigma hukum, kita akan lakukan. Setelah ini kami akan coba menghimpun semua kawan-kawan, terutama dari 98 ini kan banyak latar belakang. Kita akan coba panggil yang semuanya berlatar pendidikan hukum dan memiliki profesi lawyer. Kita akan bangun itu, kita akan konsolidasikan itu. Oke, ada langkah dari salah seorang, kita sebut saja Emmanuel Ebenezer, yang ingin melaporkan apa? Ya, sesungguhnya kami merasa bahwa kalau kami atau Kang Ubed khususnya meladeni orang-orang seperti itu, yang mohon maaf kami anggap dia cuma levelnya sekedar buzzer ya,
sekedar relawan yang mungkin dia punya agenda-agenda tertentu dibanding di luar agenda kebangsaan. Saya pikir kerugian lah buat kita mengadili orang-orang seperti itu. Kita tahu bahwa itu bagian dari sebuah target-target mungkin sangat pragmatis lah ya. Di samping sekarang ini kan membudaya nih kegiatan-kegiatan menjilat ya, kegiatan mengorbankan sosial, memecah belah bangsa hanya untuk kepentingan ekonomi dan pragmatis. Ini berbahaya. Kami ingatkan saja kepada saudara Noel atau Emmanuel Ebenezer, sadarlah bahwa semua akan menerima karmanya. Konsekuensi logis dari tindakan dia mau berpihak kepada kebenaran, keadilan bangsa ini, atau dia menjadi pengkhianat, silakan, itu pilihan dia. Bang, harapan dari Eksponen 98 ini terkait kasus si Bang Ubed ini Bang? Ya, kami menyatakan berdiri tegak. Kami menyatakan berdiri seiring, sejalan, berdampingan dengan Kang Ubed. Kita akan menemani dia selayaknya bagaimana kita dulu bersama-sama berjuang di masa lalu. Dia memperjuangkan reformasi ini, walaupun sekarang reformasi mungkin masih banyak menyisakan agenda-agenda yang belum tuntas. Mungkin itu. Ya. Nama Yusuf Legur. Saya 0813 8547 8547 7340. 7340 Bang. Ya, 7340. 0813 854 73 08547 7340. Benar, betul. Ya. 0813 8547 340. 730 0813 8547